Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 April berjudul Telah Selesai dalam Hal Pengampunan. Telah selesai dalam hal pengampunan. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah adalah orang yang pasti selalu mengampuni orang lain. Ia tidak bisa tidak mengampuni orang yang bersalah terhadap dirinya. Memang pada dasarnya orang percaya tidak berhak tidak mengampuni orang, hanya karena kita merasa berhak memberi hukuman. Hukuman itu paling tidak adalah tidak mengampuni orang lain. Itu yang sering dilakukan banyak orang. Kita tidak berhak menghukum dan menghakimi siapapun. Kita tidak berhak marah dan membalas dendam. Dengan demikian kita tidak berhak tidak mengampuni siapapun. Dengan kesadaran ini otomatis kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan doa soal pengampunan dengan kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang lain adalah salah satu ciri dari karakter Bapa, ciri dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ciri dan juga bisa merupakan inti dari kasih. Kasih adalah hakikat karakter Bapa. Salah satu ciri dari karakter Yesus adalah sikap mengampuni dan mengasihi musuh dengan hati yang tulus. Ya, mengasihi musuh dengan hati yang tulus, mengampuni, mengasihi mereka yang memusuhi dan menyakitinya. Saudaraku sekalian, dalam banyak kesempatan ketika orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama menyerang Yesus dengan kata-kata, Yesus selalu menanggapi dengan tenang, tanpa sikap perlawanan untuk menyerang mereka. Yesus diserang tapi tidak balik menyerang. Yesus selalu memberi jawaban-jawaban yang bijaksana sebagai sarana pula untuk menyingkapkan kebenaran, saudaraku. Nah, peragaan kasihnya yang sempurna terhadap mereka yang memusuhinya dan menyakitinya nyata sekali ketika ia tergantung antara langit dan bumi, yaitu ketika ada di salib. Di atas salib, dari bibirnya meluncur doa yang pasti mengalir dari hatinya yang tulus. Doanya itu adalah ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku sekalian, Stefanus, pengikut Yesus, memperagakan kehidupan Yesus seperti yang pernah dijalani Yesus sendiri. Stefanus menyampaikan khotbahnya di depan anggota mahkamah agama, lalu mereka menjadi marah dan menyambut khotbah Stefanus dengan gertakan gigi. Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Ketika mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Nah, peragaan nyata dari Stefanus ini menampilkan karakter Yesus. Nah, orang Kristen harus bisa begini. Jika tidak, ya bukan Kristen namanya. Karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Tidak ada alasan tidak bisa mengampuni orang. Pengampunan dari Tuhan tidak dapat dipisahkan dari pengampunan kita kepada orang lain. Bila kita tidak mengampuni sama kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Ini adalah harga mati yang tidak dapat ditawar. Dari hal inilah kita dapat bahwa memiliki karakter Bapa adalah suatu kemutlakan. Mengampuni orang lain adalah perintah tegas dari Tuhan yang harus dipatuhi. Seperti halnya perintah-perintah lain harus dipatuhi. Demikian pula hal mengampuni orang lain harus dipatuhi secara mutlak tanpa syarat.
tanpa syarat. Mengampuni orang lain ini adalah perwujudan tindakan kasih. Bila seseorang tidak mengampuni orang lain, itu berarti ia tidak mengasihi sesamanya. Dan tidak mengasihi sesamanya, Alkitab katakan apa, saudara? Berarti dia seorang pembunuh. Nah, betapa tingginya, saudara, nilai moral orang Kristen. Dan kata firman Tuhan, seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah artinya tidak menjadi bangsawan surgawi. Masuk surga dengan masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu beda. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah berarti dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar orang percaya memperagakan sikap mengampuni dan mengasihi musuh seperti yang telah ditunjukkan Yesus ketika ia menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus juga dapat diperagakan oleh orang percaya di sepanjang zaman. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Allah. Ya, serusak, sebejat apapun kita, Tuhan mau menerima dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi setelah kita menerima pengampunan dan disambut oleh Bapa sebagai anak-anaknya, kita dikehendaki oleh Dia untuk memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Seperti Dia sendiri, Yesus Tuhan kita. Supaya kita memiliki karakter ya, yang agung. Dalam kenyataan hidup. Dalam kenyataan hidup, saudara. Kita tidak bisa membantah bagaimana kita menghadapi berbagai perlakuan tidak adil. Ya. Fitnah, hinaan, disakiti dan lain sebagainya. Dari orang-orang yang memusuhi kita atau berniat jahat terhadap kita. Dalam hal ini orang percaya diajar dan harus belajar untuk mengasihi musuh dan mengampuni mereka. Keadaan-keadaan tersebut merupakan kesempatan untuk dapat memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menghadapi situasi tersebut, orang menyakiti, menghina, memfitnah, membuli, mempersekusi kita, berarti kita sedang dipanggil untuk memperagakan kehidupan Yesus di dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, keadaan semacam itu hendaknya tidak dipandang sebagai suatu bencana, sehingga bersungut-sungut atau bahkan menjadi marah. Tetapi kita mengucap syukur karena Allah memberi kasih karunia untuk dapat mengenakan karakter Kristus yang agung dalam diri kita. Jadi sekolah kehidupan yang kita jalani pada dasarnya adalah proses bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan kalau standar yang harus kita capai adalah seperti Yesus, kita juga pasti mengalami hal-hal yang juga dialami oleh Yesus. Kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Yesus, berarti ya kita tidak bisa menjadi seperti Dia, saudaraku sekalian. Jadi berbahagialah kalau kita boleh memiliki pengalaman pergumulan hidup seperti yang Yesus alami. Dan itu harus kita terima sebagai kehormatan. Kehormatan. Jadi tidak berlebihan kalau Petrus berkata, berbahagialah kamu kalau kamu menderita. Yakobus juga mengatakan itu, berbahagialah kamu. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.